selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Widya Laraswari. Di SMP Negeri 1 Kejajar, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada peserta didik baru SMP Negeri 1 Kejajar tahun pelajaran 2021-2022. Meski masih dalam keadaan pandemi, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada hari ini, Selasa 12 Juli 2021, saya akan menyampaikan materi mengenai struktur kurikulum dan cara belajar efektif di SMP Negeri 1 Kejajar. Berikut penjelasannya. Struktur kurikulum SMP Negeri 1 Kejajar tahun pelajaran 2021-2022. Berikut ada mata pelajaran dan alokasi waktu belajar per minggu. Dalam mata pelajaran di SMP Negeri 1 Kejajar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mata pelajaran pada kelompok A dan mata pelajaran pada kelompok B. Berikut untuk kelas 7, 8, dan 9 jumlah alokasi waktunya itu sama. Yang pertama ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, yaitu 3 jam pelajaran per minggu. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam per minggu. Bahasa Indonesia 6 jam per minggu. Untuk mata pelajaran matematika itu 5 jam per minggu. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ada 5 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan sosial ada 4 jam pelajaran, dan untuk pelajaran bahasa Inggris yaitu 4 jam pelajaran. Kemudian untuk mata pelajaran pada kelompok B, yang pertama ada seni budaya, itu ada 3 jam pelajaran. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran. Prakarya 2 jam pelajaran, dan bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Sehingga jumlah alokasi waktu belajar per minggu untuk 11 mapel di SMP Negeri 1 Kejajar berjumlah 40 jam pelajaran. Dilanjutkan, keterangan. Untuk mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal atau konten lokal. Kemudian C, muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. Nah, untuk di SMP Negeri 1 Kejajar yaitu ada bahasa Jawa. Muatan kurikulum nasional. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi inti 1 atau biasa disebut dengan KI1. Itu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian yang kedua, kompetensi inti 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 yaitu untuk kompetensi inti pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada kompetensi keempat yaitu untuk kompetensi inti keterampilan. Dilanjutkan, selain dalam kurikulum, mata pelajaran juga ada bimbingan dan konseling. Tujuannya yaitu untuk melayani atau memberikan bantuan dan bimbingan pada peserta didik tentang 1. Masalah kesulitan dalam belajar. Kemudian yang kedua, pengembangan karir peserta didik. Yang ketiga, pemilihan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau studi lanjut. Untuk setelah lulus SMP berarti nanti ada pemilihan jenjang pendidikan untuk ke tingkat yang lebih tinggi yaitu SMA.
Dan yang keempat itu ada masalah yang mengkait dengan norma sosial peserta didik. Saya lanjutkan, ada bimbingan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK. Kompetensi TIK yang dibimbingkan bagi peserta didik di SMP Negeri 1 Kejajar meliputi 1. Melakukan operasi dasar komputer. Yang kedua, menguasai Microsoft Office, entah itu ada Microsoft Office Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Kemudian yang ketiga, menguasai pengoperasian internet. Kemudian saya lanjutkan lagi, ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri dilaksanakan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling dan ekstrakurikuler. Tujuan umum pengembangan diri ini adalah untuk memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Tujuan khususnya untuk menunjang pendidikan peserta didik di dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan beragama, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, dan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian. Nah, berikut adalah kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Kejajar dibagi menjadi 2, yaitu ada yang wajib dan pilihan. Untuk ekstrakurikuler yang wajib itu ada pramuka, blok, dan aktualisasi. Jadi sifatnya wajib bagi semua peserta didik di SMP Negeri 1 Kejajar, entah kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan. Pilihan itu diikuti oleh peserta didik yang berminat saja, bergantung pada minat dan bakat masing-masing peserta didik. Yang pertama itu ada Palang Merah Remaja atau biasa disebut dengan PMR. Kemudian ada Bahasa Inggris. Yang ketiga ada kegiatan olahraga. Nah, kegiatan olahraga itu juga ada beberapa macam. Yang pertama ada atletik dan olahraga permainan seperti bola basket, voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Kemudian untuk seni budaya itu ada seni musik, seni baca tulis Al-Quran, seni rebana, dan seni rupa. Kemudian yang terakhir ada pasukan pengibar bendera atau biasa disebut dengan Pasbara. Nah, berikut ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Kejajar. Saya lanjutkan. Cara pembelajaran di SMP Negeri 1 Kejajar itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, pada saat pandemi COVID-19. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dapat dilakukan melalui sistem offline atau luring dan online atau daring. Kemudian yang kedua, pada saat new normal. Pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka dengan jumlah 40 jam pelajaran per minggu. Dalam satu hari, pembelajaran dilaksanakan dengan durasi 6-8 jam. Kemudian yang ketiga, sehari itu ada 2 kali istirahat. Untuk istirahat kedua itu digunakan untuk sholat zuhur berjamaah. Nanti untuk pembagian kelasnya akan disampaikan melalui grup WA pada setiap kelas. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pembelajaran tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian saya lanjutkan lagi, sistem pembelajaran di SMP Negeri 1 Kejajar itu menggunakan sistem paket, yang mana untuk tatap muka berjumlah 40 menit
tiap tatap muka atau tiap jam pelajaran. Kemudian nanti ada juga penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Itu ada 20 menit. Untuk penugasan terstruktur itu ditentukan oleh guru mapel masing-masing. Kemudian untuk kegiatan mandiri tidak terstruktur nanti akan ada musyawarah antara peserta didik dan guru pengampu pada setiap mata pelajaran. Sehingga dalam satu sistem pembelajaran ini jumlah jamnya adalah 60 menit. Daftar guru pengampu mata pelajaran di kelas 7 SMP Negeri 1 Kejajar. Yang pertama ada bahasa Inggris diampu oleh Bapak Ahmad Muzaki SPD. Kemudian untuk mata pelajaran IPA diampu oleh Bapak Edi Purnomo SPD dan Ibu Sudaryati SPD. Untuk IPS itu diampu oleh Bapak Walmunar SPD dan Ibu Atik Nur Wahyuningsih SE. Yang keempat ada mata pelajaran PPKN diampu oleh Bu Ummu Hanifah SPD. Yang kelima itu ada matematika diampu oleh Ibu Rina Enilia SPD MPD. Kemudian untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti diampu oleh Bapak Hardianto SSY. Untuk mata pelajaran seni budaya diampu oleh Bu Emma Nur Rahmawati SPD. Mata pelajaran PJOK diampu oleh Bapak Agustri Sutrisno SPD. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia diampu oleh dua guru yaitu Bapak Rizky Mega Maulana SPD dan Ibu Nadia Azizah SPD. Untuk mata pelajaran prakarya diampu oleh Bapak Anton Rubianto SPDI MPD. Dan yang terakhir ada mata pelajaran Bahasa Jawa diampu oleh Ibu Widya Laraswari SPD dan Bapak Rizky Mega Maulana. Cukup sekian untuk struktur kurikulum yang ada di SMP Negeri 1 Kejajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara belajar efektif. Cara belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil-guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara belajar kelompok. Dengan belajar kelompok, maka pembelajaran akan lebih menyenangkan dan dapat dilaksanakan di rumah, sehingga pembelajaran itu lebih santai. Yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pembelajaran. Maksudnya adalah ketika selesai pembelajaran, maka peserta didik diharuskan untuk membuat catatan penting yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai sebuah tujuan, maka harus mempunyai tujuan dan rencana yang baik. Maka dengan rencana yang baik akan terlihat bahwa kualitas belajar peserta didik itu sudah meningkat atau masih kurang. Selanjutnya adalah disiplin dalam belajar. Maksudnya adalah peserta didik harus disiplin dalam membagi waktu di mana harus belajar, bermain, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aktif bertanya. Ketika dalam pembelajaran, maka peserta didik seharusnya rajin bertanya kepada guru pada saat pembelajaran. Selanjutnya adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar, maka tidak usah bersendau gurau, tetap memperhatikan dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Tips selanjutnya adalah hindari belajar berlebihan. Maksudnya adalah ketika mau ada ulangan harian ataupun ujian, peserta didik belajar sesuai dengan waktunya dan tidur sesuai dengan waktunya. Selanjutnya adalah jadilah seorang pemimpin dan latihlah rasa tanggung jawabmu. Contohnya,
ketika ada guru meminta tolong untuk menghapuskan papan tulis, maka laksanakanlah dengan baik. Dan ketika piket, silahkan piket dengan baik dan ajaklah teman-teman kalian. Selanjutnya adalah kerjakan tugas guru mata pelajaran masing-masing. Ketika ada tugas, segeralah untuk dikerjakan dan kumpulkan sesuai waktunya atau tepat waktu. Selanjutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Maksudnya, ketika kalian pulang sekolah, silahkan kalian pelajari pelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh guru mapel masing-masing. Kemudian cukup istirahat, makan, dan bermain. Jadi sehingga kalian bisa membagi waktu, di mana waktu untuk istirahat, untuk makan, maupun untuk bermain. Selanjutnya adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Kebanyakan ketika peserta didik ada pembelajaran yang tidak disukai, malah mereka menghindar. Itu sesuatu yang salah. Seharusnya ketika ada pembelajaran yang kurang disukai, kalian berlatihlah dengan rajin. Selanjutnya, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kalian senangi. Ketika kalian mengikuti ekstrakurikuler, maka akan mengembangkan bakat maupun minat kalian. Selanjutnya, carilah seorang pemimpin yang baik. Maksudnya, ketika kalian tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru, kalian di rumah bisa bertanya kepada orang tua kalian atau teman kalian yang lebih berprestasi. Selanjutnya adalah jangan suka mencontek. Maksudnya, ketika ada PR, tugas, kalian berusahalah untuk mengerjakan sendiri. Artinya, ketika ada tugas dari guru-guru maupun pada saat ulangan, ujian, ataupun sebagainya, kalian berusahalah untuk mengerjakan sendiri. Karena ketika kita mengerjakan sendiri, kita akan melihat dan tahu sampai mana kemampuan kita pada masing-masing pelajaran. Ketika kalian mencontek, itu bukan untuk membantu kalian, tapi akan menjerumuskan kalian sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan media dan sumber yang relevan. Ketika kalian belajar, jangan hanya terpaku pada satu buku pelajaran yang diberikan oleh sekolahan, tetapi silakan kalian mencari buku yang relevan atau sumber yang relevan. Misalnya buku pembelajaran yang lain yang sesuai dengan mapel masing-masing, ataupun bisa mengambil dari internet, YouTube, dan lain sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai struktur kurikulum dan cara belajar efektif di SMP Negeri 1 Kejajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.